Baik, perkenalkan nama saya Roland Bahatera Abiono R dengan NIM 051 211 597. Di sini saya adalah mahasiswa UT jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut tugasnya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep pengorganisasian kode JavaScript, framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan sita untuk kebutuhan pemesanan dan bahan ajar. Dan di sini ada indikator capaiannya, dan di sini juga ada struktur proyek Vue.js-nya, index, stok HTML, tracking, CSS, style CSS, JS, stok app ya. Dan untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan tugas 2, lampiran file dummy data pada JS yang dapat dilampirkan. Dan untuk dummy JS-nya, dummy datanya, di sini adalah file data JS-nya yang sudah saya upload juga, yang dimana di sini dalam JS ini menerangkan ada record UPBJJ list, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kategori listnya di sini adalah MK wajib, MK pilihan, praktikum, problem, dan di sini ada kode listnya menggunakan reg atau X, yaitu 3 sampai 5 hari. Ini 1 sampai 2 hari ya. Dan di sini juga ada data-data buku yang diinputkan, ada dua jenis buku, yaitu paket IPA dasar dan IPS dengan harganya masing-masing harganya. Dan ini adalah stoknya: pengantar manajemen, pengantar akuntansi, dan biologi umum. Dan dasar sosiologi kualitinya 2, dan simulasi status DO berdasarkan fitur tracking, dan ini nanti yang akan kita eh, inputkan juga ke dalam pencarian trackingnya. Dan berdasarkan dari tugas 2 juga ini ada beberapa indikator penilaian, yaitu 8 di 1 sampai 8. Dan mari kita coba runningkan programnya dari program yang telah saya buat. Dan seperti ini: sistem informasi, tracking dan stok bahan ajar, Universitas Terbuka, tugas praktik STSN 4007. Di sini ada kelola stok bahan ajar, dan ada 4 buku yang ada di dalam JS tadi, yaitu pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi umum, dan dasar-dasar sosiologi, bersama dengan kategori UT daerahnya yang kita telah masukkan tadi, lokasi raknya R1, R1, R3, R2, masing-masing harga dan jumlahnya, safety-nya, statusnya, aman menipis, dan catatannya. Di sini adalah aksi juga yang kita buat. Untuk menambah stok bahan ajar di sini, mari kita coba. Misalnya PDMK STSI 4307, judul maksimal praktikum, pilih daerah Makassar, lokasi rakenya R1, R1, D3, harganya. Oh, isi bidang ini 4, 20. Ini datanya ditambahkan.
Untuk yang tracking deliver order, di sini ininya halaman 0,11,11,97. Sudah diterima di lokasi utama seperti ini. Ya. Jadi ini tugas 2, demikian bentuk tampilannya. Kita akan mempelajari bersama mengenai struktur codingnya. Ya, struktur ini disesuaikan berdasarkan dengan tugas yang ada, yaitu yaitu dengan indeks stock HTML, tracking, CSS, JS, dan FJS-nya. Dan kita lihat fungsi yang ada di dalam indeks ini. Untuk yang eh, ada di dalam stok terlebih dahulu ya. Nah, di sini pada kriteria 1.2 di situ adalah penggunaan data binding dan direktif untuk list renderingnya. Di sini pada bagian halaman 103 ya, di sini ya 103 sampai dengan 111. Ya, di sini ada keterangan konsep option VFAR, UIN, UPBJJ list ya di sebelah sini. Nah, ini menggunakan list rendering yang dinamis pada up drop down pilihan kategori UPBJ. Jadi pada saat kita memilih UPBJJ akan muncul pilihan UPJJ apa aja yang akan muncul sesuai dengan daftar yang kita masukkan. Dan di sini juga ada tabel seleksi, lokasi harga, item judul, dia akan memfilter segala sesuatunya. Dan ini adalah menu data tambah baru. Ya, kata tambah tadi kita sudah muat di dalam, ada lokasi ratnya, dan kita masukkan dan ketika kita simpan itu berhasil. Dan juga pada bagian eh, filter stok ini di sini juga akan kita masukkan ketika kita menginput ke dalam stoknya kode, judul, kategori atau daerah, lokasi rak, harga, dan listnya akan muncul secara otomatis seperti pada tampilan ini. Ada drop down-nya ke bawah. Kalau untuk yang di stok bahan itu ketika kita menambah ya mengikuti daerahnya, ada kategorinya dan filter stoknya. Seperti itu. Dan untuk yang tracking, ya di sini ini CSS-nya mengenai warna-warna yang saya masukkan ke dalam tampilan tema. Dan untuk yang tracking kontainernya di sini saya bisa menambahkan form DO-nya ya. Jadi contohnya tadi pada bagian eh, ini fungsinya ada tambah delivery order
dan kita bisa menambah paketnya, drop down listnya, pilih Pak Matematika IPA dasar atau IPS dasar, dan ekspedisi yang digunakan. Tanggal secara otomatis mengikuti ketika kita menginput nama dan NIM-nya juga serta DO yang bisa kita simpan. Dan daftar DO-nya yang sudah kita muat di dalam ini karena sebelumnya sudah tersimpan di data bahan JS-nya ini, daftar DO-nya, daftar delivery ordernya. Jadi Rina Wulandari ini sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam data JS bahannya ini, daftar DO-nya yang di sini, Rina Wulandari namanya. Sehingga pada ditampilkan ini kita bisa melihat detailnya bahwa barang dan riwayat perjalanannya itu sudah ada di kantor tujuan. Demikian tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang saya kerjakan. Sekiranya dalam pengerjaan tugas 2 ini ada banyak kekurangannya, kiranya bisa dimaafkan dan untuk perbaikan lebih lanjut. Ya, terima kasih untuk dosen yang sudah melakukan bimbingan melalui web dan juga materi ajar yang disampaikan pada aktivitas 1 dengan aktivitas 8. Demikian, terima kasih.